Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Mardiah, NIM 1912100104. Saya akan membahas materi mengenai pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Nah, pada pembahasan ini terdapat 4 poin. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran. Yang kedua, jenis model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu langkah-langkah dalam memilih strategi, metode, media, dan model pembelajaran. Serta yang keempat yaitu macam-macam pembelajaran aktif dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya, Kem mengemukakan pendapat mengenai strategi pembelajaran. Menurutnya, bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik agar tercapainya sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Nah, secara sempit, strategi mempunyai kesamaan dengan metode yang berarti cara untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. Nah, secara luasnya bahwa strategi itu diartikan sebagai suatu cara menetapkan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Selanjutnya, poin kedua, yaitu jenis model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Yang pertama kita bahas jenis model pembelajaran. Terdapat 10 jenis model pembelajaran. Yang pertama, jenis model pembelajaran secara langsung. Nah, model ini materi disusun oleh guru dan disampaikan secara langsung kepada peserta didik. Model yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis masalah, di mana guru menyiapkan sebuah masalah agar mendorong siswa berpikir secara kritis untuk memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kontekstual. Model ini menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata yang dialami oleh siswa. Yang keempat yaitu model pembelajaran kooperatif. Model ini hampir sama dengan pembelajaran kontekstual, tetapi lebih menekankan pada kerjasama siswa. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Pada tipe ini, dalam suatu kelas dibuatlah sebuah kelompok. Nah, lalu kelompok itu diberi tugas untuk membaca topik yang berbeda dari setiap kelompok dan setiap orang. Untuk siswa yang mendapatkan topik yang sama, itu disatukan agar mereka berdiskusi. Setelah selesai, mereka kembali kepada kelompoknya masing-masing untuk bertukar hasil diskusi. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif integrated reading and composition. Nah, ini pun sama, dibuatlah sebuah kelompok dalam satu kelas, lalu bedanya mereka diskusi tentang topik yang sedang dipelajari. Setelah itu, guru akan menanyakan pendapat atau tanggapan mereka tentang hasil diskusinya. Nah, yang ketujuh, pembelajaran kooperatif tipe numbered head together. Nah, pada tipe ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menumbuhkan kemampuan berargumentasi dan berpendapat. Jadi seperti berdiskusi. Nah, yang selanjutnya yang ke-8 yaitu pembelajaran kooperatif tipe menggunakan kartu, di mana kartu ini berisi soal dan berisi jawaban. Nah, kartu inilah yang menjadi instrumen belajar. Yang ke-9 yaitu pembelajaran kooperatif tipe Students Times Achievement Divisions. Nah, pada tipe ini diharapkan untuk memotivasi siswa agar saling mendukung. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament. Nah, pada tipe ini menggunakan sistem akademik yang mendorong siswa agar lebih ambisius dan kooperatif. Selanjutnya yaitu jenis strategi pembelajaran. Nah, menurut kurikulum 2013 terdapat 5 jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi inquiry learning. Nah, menurut Piaget, strategi ini sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk bereksperimen sendiri. Yang kedua yaitu strategi problem based learning. Nah, strategi ini bercirikan terdapat suatu permasalahan nyata agar peserta didik berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu strategi project based learning. Nah, pada strategi ini pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Yang keempat yaitu strategi scientific learning. Nah, pada strategi ini, di mana pembelajaran yang dirancang agar murid aktif mengkonstruk konsep, memecahkan masalah, serta menganalisis data, dan lain-lain. Yang kelima yaitu strategi discovery learning. Nah, pada strategi ini diharapkan proses belajar itu dapat mengorganisasi secara sendiri.
Yang selanjutnya yaitu jenis pendekatan pembelajaran. Terdapat 6 jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu jenis pendekatan kontekstual. Nah, terdapat konsep belajar. Lalu, guru mengaitkan materi dengan kehidupan nyata pada siswa. Yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Pada pendekatan ini, menekankan pengembangan diri siswa melalui proses belajar positif dan kritis. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan deduktif. Pada pendekatan ini, pembelajaran yang bermula dari penjelasan yang bersifat umum, lalu diarahkan pada yang bersifat khusus. Yang keempat yaitu pendekatan induktif. Ini kebalikan dari deduktif, di mana pembelajaran bermula dari yang khusus terlebih dahulu, lalu kemudian digeneralisasikan pada yang umum. Yang kelima yaitu pendekatan pemecahan masalah atau problem solving, di mana hal tersebut mendorong siswa agar memecahkan masalah menggunakan kemampuan yang dimilikinya dengan berpikir positif dan kritis. Lalu yang keenam yaitu pendekatan open-ended. Nah, hal ini lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Yang selanjutnya yaitu jenis metode pembelajaran. Terdapat 11 jenis metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Ini adalah metode yang sangat umum sekali digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi secara lisan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu metode diskusi, di mana metode ini mengajak peserta didik untuk ikut berbicara. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode ini mengajak agar peserta didik dapat mempraktekkan materi-materi yang sedang dipelajari. Yang selanjutnya yaitu metode ceramah plus. Umumnya sama dengan metode ceramah seperti biasa, namun disertai diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Yang kelima yaitu metode resitasi. Metode ini mengharuskan siswa membuat resume tugas dari guru mata pelajaran tersebut. Yang keenam yaitu metode eksperimen, yaitu seperti praktikum di laboratorium. Yang selanjutnya yaitu metode karya wisata. Metode ini menggunakan lingkungan yang bisa dipelajari oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu metode latihan. Metode ini yang melatih keterampilan siswa. Yang selanjutnya yaitu metode perancangan. Metode ini diharapkan agar siswa dapat membuat proyek untuk ditelitinya sendiri. Selanjutnya metode debat. Siswa beradu argumentasi antar orang ataupun antar kelompok. Dan yang terakhir yaitu metode mind mapping. Nah, diharapkan pada metode ini siswa dapat berpikir secara runtut pada setiap masalah. Selanjutnya yaitu jenis media pembelajaran. Terdapat 6 jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio. Media ini berfungsi menyalurkan pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Yang kedua yaitu media visual. Media visual itu hanya mengandalkan penglihatan. Yang ketiga yaitu media audio visual. Media ini mampu menampilkan suara dan gambar. Yang keempat yaitu media serbaneka. Nah, media ini disesuaikan dengan potensi suatu daerah. Yang kelima yaitu gambar fotografi yang didapatkan dari berbagai sumber dan digunakan untuk kegiatan belajar. Yang keenam yaitu peta atau globe. Gunanya untuk menyampaikan data-data lokasi. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu langkah-langkah dalam memilih strategi, metode, model, dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu langkah-langkah memilih strategi pembelajaran. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu tujuan pembelajaran. Metode ini sering digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa, meliputi aktivitas psikis atau mental. Yang ketiga yaitu integritas bidang studi atau pokok bahasan. Nah, metode yang digunakan berorientasi pada masing-masing ranah kognitif, afektif, psikomotorik dalam perkembangan pokok bahasan. Yang keempat yaitu alokasi waktu dan sarana penunjang. Waktu dalam belajar dalam 1 jam itu terdapat 45 menit. Yang selanjutnya yaitu jumlah siswa. Jumlah siswa di dalam kelas sangat menentukan proses pembelajaran, karena itu akan sangat berpengaruh. Yang terakhir yaitu pengalaman dan kewibawaan pengajar, karena ada pepatah bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah memilih model pembelajaran. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu memahami prinsip pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 terdapat 14 prinsip pembelajaran. Yang kedua yaitu memahami karakteristik KD atau kompetensi dasar atau materi dan model pembelajaran. Ini sangat ditentukan oleh karakteristik kompetensi dasar, tujuan yang dicapai, sifat dari materi, dan tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketiga yaitu perhatikan tuntutan kompetensi dasar, pilih model pembelajaran, dan ikuti sintaksnya.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam memilih metode pembelajaran. Yang pertama, karakteristik materi pembelajaran. Karakteristik tersebut harus disampaikan kepada peserta didik dengan menggunakan metode-metode tertentu. Yang kedua yaitu ketersediaan sarana belajar, karena hal ini sangat berpengaruh dalam penggunaan metode pembelajaran. Yang ketiga yaitu kemampuan dasar siswa. Jika dibandingkan dari siswa yang berasal dari perkampungan dengan perkotaan itu sangat berbeda sekali, maka dari itu harus dipertimbangkan kemampuan dasar siswanya. Yang keempat yaitu alokasi waktu pembelajaran. Nah, alokasi waktu pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Poin yang terakhir yaitu macam-macam pembelajaran aktif dalam pembelajaran PAI. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas pada jenis metode pembelajaran, pembelajaran aktif yang digunakan oleh pembelajaran PAI yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode resitasi, metode karya wisata, metode debat, dan metode mind mapping. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.